Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu dan sedherek kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mohon kesempatan menuju menika kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Ini wekdal menika dalem menika kula panjenengan sami saged makembal tunggal wonten ing menika majelis. Mugi-mugi kempalipun kula panjenengan sami rawuhipun para bapak ibu sedherek sedaya pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Boten supaya sholawat salam mugi tansah kunjatu dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambat dumateng keluarga, para sahabat dan kaum muslimin wal muslimat, dan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ketemu bareng besok barisan mengaring surga bareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng senenge nggih. Nah, seniki teklak-tekluk ibadah nggih saben dintenipun kanggo sangu benjang wonten ing dina kiamat. Nggih, nah sing boten gadah sangu nah niku ketriwal nggih. Ketriwal wong arep maring Bandung, Jakarta, maring Jogja, maring Praketan, maring Cilacap bae kudu nggawa sangu. Nah sangune kula jenengan sami sangu benjang wonten ing dinten kiamat, dinten akhir nggih iman lan amal saleh. Monggo fastabiqul khairat, berlomba-lomba ing dalam kesaenan. Monggo sing badhe dimempengi sing pundi? Oh dimempengi kabeh nggih boyah-bayah nggih. Waduh nggih. Oh iya ngibadahe iya. Infake iya, ya berjuange iya. Ya tenagane iya, pikirane ayo. Wah. Ya nek kuat nggih. Nah, mboten kuat nggih sing kuat sing pundi kula jenengan sami. Monggo di mempengi anggenipun ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala melalui banyak jalan nggih, banyak jalan kebaikan yang bisa kita tempuh dalam rangka memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedherek sedaya wonten kesempatan menika kula badhe ngaturaken kriteria manusia unggul. Nah, ya sumber daya manusia unggul. Kula jenengan sami wonten napa-napa teh kepengine sing apik nggih, sing unggul, golet kacang, golet deleng, golet beras nggih sing apik nggih pengene nggih. Napa mawon seniki zamane zaman unggul, zamane zaman sing modern, zaman canggih, masyarakat kula jenengan sami wis pada pinter-pinter golek pada milih-milih. Nah, sing dipilih sing kaya apa? Ya sing dipilih. Niku nggih. Kula jenengan sami tawu nang aring balong kan iwake dipilih nggih. Oh, kuwi basane kelasé blenduk lewat, kelasé iwak lunjar lewat. Oh, grame ayo kene niku nggih. Nah, lele ayo. Nah, apa maning? Iwak bogo ayo. Nah, niku. Oke, iwak sapu-sapu. Iya. Singkirna. Nah, niku. Kaya dene Gusti Allah niku maringi rezeki dumateng kula jenengan sami nggih kene. Jenengan nek kempane iwak apa tuk siji kaya niki kan mboten nggih. Nah, kempane iwak ya pure nang balong niku. Nah, iwak sing cepet golek apa? Golek mangan puru utawane gawa mangan panganan sing diontalaken nang kula jenengan sami nggih niku sing badhe angsal. Nah niku sifat Rahman nipun Gusti Allah, tapi sifat Rahimipun Gusti Allah nggih niku sing dipilih niku.
Oh niki ya kaya wong sing beriman dipisah karo wong sing kafir, wong sing munafik, wong sing syirik dan lain sebagainya dipilih-pilih dengan orang-orang yang beriman tentunya nanti pada yaumil akhir dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah nikulah sifat rahimipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu lan sedaya pilih menungso niku gadahi potensi sing ora dimiliki, ora diduweni nang aring makhluk liyane. Naring Quran disebutaken laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin, tapi engkau harus dikembalikan ke dalam tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh dan seterusnya. Nah ini manusia memiliki potensi kesempurnaan bentuk yang sebaik-baiknya. Sebagus-bagusnya kewan esi bagus menungsa. Nggih mboten percaya nganah nek ana wong sing ngaku umpamane paling elek sedunia kon maring kebon binatang. Wah, jejer karo sing paling gagah nang kebon binatang apalah. Dipoto selfie kon bandingna. Conteng jika Anda setuju yang kanan yang paling gagah. Conteng ya, bagian kiri jika Anda menganggap yang paling gagah. Nah, sing ndi contengane akeh ndi kaya kowe. Makanya manusia niku mbadahi potensi manusia yang terbaik. Nah, kemudian potensi fitrah ya, potensi fitrah manusia yaitu potensi kesucian. Nah, kemudian yang ketiga adalah potensi berpikir. Ya, potensi berpikir manusia itu memiliki pikiran yang sempurna. Nah, nggih. HP niki sing kula panjenengan sami nganggo tulih jaman 20 tahun kepungkur tulih tange lamon nggih. 30 tahun sing biyen poro-poro sing anu telepon sing di tutut kaya niku kula jenengan sami kudu maring wartel nggih, kudu maring Telkom. Lah seniki wis tekan kamar-kamar malah semua kadang-kadang isine pirang-pirang. Nah, itu apa? Kemampuan berpikir manusia. Wah, guys, niki pesawat-pesawat zaman biyen pesawat sederhana, pesawat ya motor, masalah apa sih kisah motor mabur, pesawat jet tempur canggih sing bisa dikendalikan dan seterusnya. Ini karena kemampuan berpikir manusia yang luar biasa. Maka manusia dengan potensi itu memiliki keunggulan, kehebatan, memiliki kelebihan. Nah, niku. Tapi manusia juga punya kelemahan, sehingga tadi disebut dalam ayat Al-Quran sebagai kelanjutan dari ahsani taqwim itu, summa radadnahu asfala safilin. Ya, kehinaan manusia juga bisa menjadi makhluk yang paling hina, paling rendah. Nah, ketika manusia tidak bisa menggunakan akalnya, pikirannya, hatinya, matanya, telinganya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia disebut dalam Al-Qur'an itu ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu bisa turun derajatnya seperti binatang ternak atau seperti binatang melata. Maka ini pintu kelemahan manusia. Lalu kelemahan manusia yang berikutnya sekaligus kelebihan tapi juga bisa menjadi kelemahan, yaitu manusia sering mengikuti hawa nafsu. Yang mengikuti hawa nafsu karena kita ini terjebak kepada keinginan yang tidak bisa dikendalikan, maka dia bisa menjadi celaka. Nah, manusia sering jatuh itu karena apa? Karena menuruti hawa nafsu. Maka dalam Al-Quran diberikan pedoman beberapa hal sebagai patokan bagi kita bagaimana keunggulan manusia menurut Al-Quran. Nah, ini saya sampaikan secara singkat, secara ringkas.
Yang pertama, ini manusia yang unggul adalah manusia yang berwawasan iqra. Apa? Iqra. Manusia yang mempunyai kemampuan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ana bot nggih. Zaman biyen Bu niku nggih ilmuwan-ilmuwan muslim niku menguasai peradaban dunia. Ilmu matematika, fisika, kimia, biologi, kedokteran, wis pokoknya dikuasai oleh umat Islam. Kene siki dadi kewalik. Nah niki masalah. Seniki wong Islam malah jadi objek, ya. Kadang-kadang malah jadi pelengkap penderita. Aduh, manusia. Ya karena orang Barat, orang Cina, orang Jepang wis pinter gawe HP, kula jenengan sami nganggo ge ora bisa. Iya. Nah, ini antara lain. Karena wis tekan bulan, wis tekan planet-planet yang lain, sementara ke wong Islam masih pada padu. Wah. Si kono utak-ubles masalah radikal ini misalnya. Waduh ini. Jadi manusia yang memiliki kualifikasi berwawasan iqra inilah manusia yang unggul. Bagaimana yang memiliki keunggulan di bidang iqra ini? Yaitu manusia yang secara terus-menerus mampu mengembangkan pemikiran dan wawasan untuk tujuan memahami rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya. Nah, wong Barat tuh dalam kinjeng langsung kepikiran kepriwe carane men aku bisa numpak kinjeng ya. Akhirnya terus terbentuk apa? Sing kaya kinjeng helikopter. Ya, Bro. Itu kan dari pikiran ya. Dari wawasan ikro membaca. Lalu melihat burung elang. Wah, ini nggih. Akhirnya menciptakan ya pesawat Boeing ya. Wesi gedene semena bisa mabur. Luar biasa. Mau kabut banget ini kok nggih. Didorong nang jenengan dorong ora ubah. Tapi bisa mabur dhuwur banget maning. Suwe maning niku. Maka dengan kemampuan ikronya manusia akan mampu mengenal alam kenyataan dunia dan sekaligus alam gaib, bisa membayangkan, bisa membuat bisa memahami ayat-ayat Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kula jenengan saya monggo niki belajar membaca, maka ini mari kita budayakan sekarang banyak membaca. Mien bocah-bocah cilik balik sekolah pada nggawa buku tekan perpus. Siki pada ngegleng nyekele pada ya ngger HP silijo ngilmune ke babagan apa. Game-gamean. Nah, itu ada. Jadi ini kualifikasi pertama. Sebagaimana kita ketahui, ayat pertama turun kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diantaranya adalah perintah untuk iqra, untuk membaca, bacalah. Nah, kemudian yang kedua dalam Al-Quran itu disebut orang yang unggul, manusia yang unggul adalah manusia ulul albab atau ulil albab. Ulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalq dan seterusnya. Ulil albab adalah orang-orang yang mampu berfikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, dikala dia sedang berdiri, sedang duduk maupun sedang berbaring. Nah, gue manusia sing hebat, yaitu manusia yang disebut dalam Al-Quran ulil albab atau ulul albab. Nah, yaitu manusia yang mampu mengkombinasikan antara ketajaman hati
dan kecemerlangan akal. Akal boleh di Jerman, hati tetap di Mekah. Jadi siapa ya? Habibie. Otake nang Jerman, tapi hatine nang Mekah. Nah, kula jenengan sami kepriwe? Otake nang Pasar Caplek. Hatine nang Baitul Haq. Luar biasa itu. Jadi kita ini dianjurkan oleh Allah ya untuk bisa memadukan ketajaman hati ya, kolbu ini sebagai sarana berzikir dan akal pikiran sebagai sarana untuk berfikir. Jadi fikir dan zikir, zikir dan fikir. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, maka kekuatan ini luar biasa yang akan mengantarkan manusia ini menjadi manusia-manusia yang unggul, yaitu manusia ulul albab atau ulil albab. Yang ketiga, manusia yang unggul adalah manusia yang memiliki kesalehan. Jadi orang yang unggul dalam Quran itu sebagai orang soleh. Anaknya menjadi anak yang soleh. Kudu anak sing salah, anak sing soleh, bocah sing apik. Nah, niku. Maka dalam Al-Quran itu banyak sekali ragam kata yang semisal dengan kata-kata soleh itu. Misalnya, toyib, toyib. Misalnya dalam Al-Quran itu kan banyak kata-kata toyib. Misalnya halalan toyib. Yaitu ungkapan kesolehan yang lebih berkonotasi kepada fisikal atau material. Generasi yang thayyib, generasi yang soleh secara fisik. Kemudian dalam Al-Quran juga ada disebut kebaikan itu disebut sebagai khair. Khair itu ketika kebaikan atau kesalehan mencakup fisik sekaligus karakter. Jadi khair ya. Dalam Al-Quran itu disebut kuntum khaira ummah. Khair ya. Kamu adalah sebaik-baik umat. Nah, khair ini dalam arti menurut bahasa Arab itu adalah kesalehan yang menyakup fisik sekaligus juga karakter. Jadi fisiknya apik, karakternya juga apik. Nah, kemudian ada kata-kata juga dalam Quran itu ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf, yaitu kesalehan telah tertransformasikan ke dalam perilaku yang membudaya. Jadi ini sudah menjadi budaya. Ini ma'ruf. Nah, kebaikan ini telah menjadi kultur yang tak bisa terpisahkan dari manusia. Ini ma'ruf. Maka dalam Quran itu disebut amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nah, juga adalah istilah ihsan. Nah, ini ada istilah ihsan dalam Al-Quran, fa'ahsin ya, berbuat baik. Maka ketika karakter atau budaya kebaikan tadi terbangun karena kesadaran hati, maka itu disebut dengan ihsan. Maka dalam sebuah hadis yang sangat populer, al-ihsanu antakbudallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah atau menyembah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah di depanmu. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi ini ihsan. Nah, soleh, soleh, istilah soleh yaitu karakter kesolehan atau kebaikan yang mencakup semuanya. Jadi kebaikan yang mencakup semuanya yang tadi saya sampaikan itu disebut dengan soleh atau solih. Nah, maka manusia yang hebat dalam Al-Quran itu adalah manusia yang soleh, anak yang soleh, orang yang soleh. Atau kalau perempuan misalnya mau disebut solihah juga bisa. Mar'atun solihatun, wanita yang solihah, atau menjadi orang yang soleh. Nah, ini sebutan-sebutan ini kan untuk memotivasi. Jadi kalau menjenengan sami tulis ya, jadi kan aslinya
ora usah njaluk kepengin diarani wong sing soleh. Tapi memang kita kesalehan ini lebih banyak kepada hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang unggul, manusia yang unggul dalam Al-Quran adalah orang yang menjadi agen perubahan. Agen perubahan. Jadi dia ini menjadi agen perubahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perubahan sosial ini harus diarahkan. Ini kan terjadi perubahan sosial Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini harus diarahkan, harus ada yang mengawal, harus ada yang mengkampanyekan, harus ada yang mendakwahkan. Nah dalam Al-Quran itu orang yang mengkampanyekan kebaikan yang menjadi agen perubahan ini, yang menjadi manusia unggul. Dulu pada zaman Nabi manusia paling unggul siapa? Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan Bu. Dalam waktu sekitar 20 tahunan ya, malah yang efektif itu 13 tahun, itu bisa mengubah masyarakat. Luar biasa nggih. Luar biasa. Mengubah masyarakat minadzulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju cahaya terang benderang. Nabi Muhammad. Kemudian kesini yang terbaik para sahabat ya, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian kesini lagi para tabi'in, kesini lagi tabi'in. Mari ngene mari tabi'in. Nah, tekan kula panjenengan sami, mangga kula jenengan sami nek bisa jadi agen perubahan, agen of change. Jadi bocah-bocah nom ki kok jadi agen perubahan kiye nyesuk ya kiye. Arep perubahannya arep dadi apik apa arep dadi ora ya tergantung karo niki lare-lare mangke kula jenengan sami. Maka kita menciptakan perubahan itu kan berbagai macam ya. Nah, niki termasuk diantaranya adalah dengan cara semacam ini. Pengajian kan jadi kumpul pada ngelingaken, pada seneng sedekah. Bisa ketemu pas seduluran raket lan sak piturutipun. Nah, mereka ini yang memiliki kepedulian terhadap perubahan masyarakat. Oh, nang kene urung ana masjid, digawe masjid. Nah, ini perubahan. Oh, nang kene kok ketone bocah-bocah pada ya kepriwe ge nganak-nake. Nah, dan seterusnya. Maka ini harus menjadi dai, harus menjadi mubalik, harus menjadi penyeru kebaikan ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah ini yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian yang berikutnya, manusia yang unggul dalam Al-Quran adalah yang memiliki wawasan global. Jadi manusia yang unggul itu manusia, Quran itu menatap dunia ini secara global. Jadi tidak hanya sempit, hanya masalah lokal saja, hanya masalah satu suku saja, tapi ini adalah mendunia. Makanya sekarang istilahnya ini sekarang sudah zaman global, zaman modern, zaman canggih. Maka manusia yang unggul ini memiliki wawasan yang luas. Nah, anak-anak kita, generasi kita diusahakan memiliki wawasan yang luas. Jadi tidak sempit. Ya, ketika kita sholat misalnya saja, nanti kita akan banyak menjumpai ragamnya. Ya, takbirnya ada yang di telinga, ada yang sampai dada, ada yang hanya di depan gini, yaitu variasi. Kemudian juga dalam tata cara ibadah-ibadah yang lain misalnya. Nah ini baru dalam masalah ibadah. Belum pada ragam budaya. Ragam budaya.
Nek nang wong Jawa teng mriki nek liwat tuli ndengkluk nggih. Punten karo njaluk sewu kene niku nggih. Nyun sewu nderek langkung dan sebagainya. Nah nang kana tuli beda, nang kana malah bisa-bisa darani ngenyek. Jenengan misalnya bungkuk nang kana anu nang ngarepe wong kaki-kaki sing anu bungkuk anu lagi jegong dan darani ngenyek. Bisa. Nah ini ku ragam budaya. Makanya ini pentingnya memiliki wawasan multikultural namanya. Oh iya, wong anu nang kana, wong gena-genana tulisane kok aja ngonekna klakson, malah klaksone dionekna bola-bali, ya dibrengkolangi. Misale. Iya. Ono tulisannya gede banget, dilarang klakson gitu ya. Karena wong kenang penyakit jantung nek krungu klakson dadak semaput misalnya. Nah, ini antara lain. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang memiliki wawasan global inilah mereka-mereka yang memiliki kualifikasi unggul. Nah, yang berikutnya orang atau manusia yang unggul, sumber daya manusia yang unggul adalah yang tadi disampaikan oleh Mas Arif disinggung, yaitu manusia yang memiliki kualifikasi takwa atau orang bertakwa yang disebut dengan muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Nah, antara lain upayanya adalah yang dalam Al-Quran itu disebut dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Orang rasa wis arep tekan bulan suci Ramadan. Ayo bareng-bareng berlomba-lomba golet meraih predikat wong-wong sing takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya terkenal banget iki ayat yang ngesuk Al-Baqarah 193 nggih. Nah. Terus wong-wong sing bertakwa guys, wong sing arep diangkat derajate sing paling mulia munggo ing Gusti Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ora usah cilik ngati nggih. Ora usah minder, ora usah kula jenengan sami niku merasa rendah. Wong kabeh duwe kesempatan dadi wong sing takwa. Apa takwa kowe nggo wong sing sugih tok? Nah, mboten. Malah orang-orang yang tidak kaya mungkin bisa lebih cepat meraih predikat muttaqin. Nah, ora ke godaane, ora ke cobaane, ora ke utak-utike sih, nggih. Lah siki anu banda pirang-pirang anu kudu diteliti duwite anu kang dibae terus nggo ngapa. Oh sing kadang-kadang kula jenengan seminang berita-berita kok lah korupsi kok miliar nggih. Oh, miliar niku nggih. Wong kula jenengan sampe nyekel duit 100 juta nggih kayane nggih. Ya hitung-hitung lah seumur hidup nyekel duit 1 juta kowe ya ping pira lah. Malah urung tahu kayane lah. Ya pokoknya mung ya mene 10 juta lah apa-apa lah ya harus tuku pit motor apa-apa. Wah miliaran. Duitnya sepira iki nah. Anu hasil korupsi. Naudzubillah min dzalik. Si mereka rusak Indonesia ya gue anu korupsi Pak. Indonesia gue anu sugih mambrah wis pokoke. Tapi wong anu akeh sing dikorupsi ya akhirnya pada ditilep. Iya. Bosah-basah pokoke wis pokoke. Korupsi merajalela. Nah ini entah sampai kapan
berakhirnya korupsi ya. Ngeri dengan korupsi. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita memiliki kesempatan yang sama untuk meraih menjadi orang yang bertakwa, orang yang dimuliakan, orang yang diluhurkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa ini sudah sering disampaikan oleh Ustadz Muhrodin, juga sering Ustadz Yong juga sudah sering mengenai tanda-tanda orang yang bertakwa ya, antara dalam Al-Baqarah, kemudian dalam surat Al-Mu'minun, kemudian dalam surat At-Tahrim dan sebagainya. Banyak disebut orang-orang yang bertakwa. Inilah yang menjadi tujuan ibadah kita, antara lain supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini diantaranya kriteria manusia unggul yang keenam ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mampu atau bisa berjuang di jalan Allah. Orang yang bisa berjihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah apa kudu sugih ora? Ya nek bisa ana bandane karo bandane. Ora bisa karo bandane ya karo tenagane, karo pikirane, karo apa maning? Karo dongane nggih. Kabeh-kabeh kon pada berjuang di jalan Allah. Malah anak kelompok dalam Islam itu ya, kelompok dalam Islam itu sing mencantumkan jihad itu jadi rukun Islam. Wah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, nomor 6 jihad. Kon pada berjuang di jalan Allah. Hanya kita dalam hal ini adalah jihad dalam pengertian yang luas, berjuang dalam pengertian yang luas. Maka orang-orang yang tidak mau berjuang di jalan Allah dalam Al-Quran itu disindir ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi kamu orang-orang yang berjihad di antara kamu dan orang-orang yang bersabar. Jadi orang yang akan dimuliakan, orang yang diluhurkan, orang yang akan dimasukkan ke dalam surga antara lain yaitu orang yang suka berjuang di jalan Allah. Apa ada orang yang berjuang bukan di jalan Allah? Oh banyak. Nah, malah kadang-kadang lebih berjuang nang dalan maksiat, nang dalane setan, nang dalane sing ora bener. Nah niku metenteng 24 jam untuk membela yang tidak benar, itu kan ada itu, mengamankan yang tidak benar. Nah ini kita harus menjauhi. Maka orang-orang yang berjuang di jalan Allah inilah orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang diluhurkan. Maka ada pepatah itu, walaupun tidak sepenuhnya benar ya, ini pepatah, ais kariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Nah, jadi kita ini diupayakan hidup mulia, mati dalam keadaan mati menjadi saksi bagi kebenaran, mati berjuang di jalan Allah. Nah ini menjadi, walaupun ini menjadi kontroversi, tapi banyak juga ini menjadi semboyan atau menjadi simbol atau menjadi moto bagi para pejuang-pejuang. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah diantaranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Dipun lajengaken anggenipun
Medang nggih Bapak Ibu, monggo dipulajengaken sawetawis monggo kita pungkasi kita tutup kanthi wawasan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.